Welcome back, everybody. I'm Pascal Lota, an associate Selamat datang kembali professor semuanya. at University. Saya Pascal Lotas, seorang profesor maja di Universitas Kyoto di Jepang, dan tamu saya hari ini adalah di satu sisi penulis dan aktivis asal Irlandia, Niem Nguyen, seorang peneliti di Transnational Institute di Belanda, serta Fionn Wallace, mantan peneliti parlemen di Parlemen Uni Eropa. Keduanya selamat datang. Both of you, welcome. Terima kasih Pascal. Terima kasih telah mengundang kami. Well, thank you very much for coming online and Baik, terima kasih banyak sudah bergabung secara daring. Dan Nayam, meskipun saya sudah berlatih menyebutkan namamu sebelumnya, maaf karena masih salah lagi. Tapi saya sangat senang bisa berbicara dengan kalian berdua, karena kalian akan memberi kami pembaruan tentang Irlandia. Kamu bilang padaku bahwa ada beberapa kegiatan politik yang sedang berlangsung, yang pada dasarnya melemahkan sisa-sisa netralitas Irlandia dan kebijakan luar negeri Irlandia yang cenderung pasifis. Pistarismal depth strength. Visualnya med apa teks bejawi? Nief, can you tell us what's going on? So the government is planning to Ya, jadi pemerintah berencana untuk membongkar apa yang kita sebut sebagai triple lock dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, yang akan berdampak sangat signifikan terhadap bagaimana Irlandia berhubungan dengan dunia. Mungkin saya harus menjelaskan apa itu triple lock, karena saya tidak yakin para pendengar Anda mengetahuinya. Di Irlandia, kita menggunakan istilah triple lock untuk merujuk pada sebuah undang-undang yang mengatur pengerahan pasukan Irlandia ke luar negeri. Agar pasukan Irlandia dapat dikirim ke luar negeri, khususnya jika lebih dari 12 tentara akan dikerahkan, ada 3 tingkat persetujuan yang diperlukan. Pertama, harus ada persetujuan dari kabinet. Kedua, harus ada resolusi parlemen atau resolusi Dáil. Parlemen kami disebut Dáil, jadi harus ada resolusi Dáil, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bahwa misi tempat pasukan itu dikirim harus memiliki mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi itulah bagian ketiga dari kuncinya. 3 kunci: kabinet, parlemen, dan kemudian mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semuanya harus berlaku untuk misi yang akan mereka jalankan. Unsur Perserikatan Bangsa-Bangsa inilah yang dianggap tidak dapat diterima oleh pemerintah. Yang pada saat ini, kamu tahu, mereka benar-benar berani. Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang berada di bawah tekanan besar. Yang merentahlah kita terminate antis untuk semua mencapai warga baik komitmen dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mungkin saya sebaiknya menjelaskan bagaimana triple lock muncul. Irlandia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955 dan kami mulai mengirim pasukan penjaga perdamaian pada tahun 1958. Lalu pada tahun 1960, pemerintah saat itu memperlakukan Amandemen Pertahanan tahun 1960. Undang-undang itu menetapkan dengan sangat jelas bahwa Irlandia hubungannya dengan dunia. Bayangkan ini masa Perang Dunia II, periode Perang Dingin, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Dan Irlandia, seperti yang Anda tahu, menyampaikan kepada dunia, kami hanya akan mengirim pasukan kami ke luar negeri jika mereka menjadi bagian dari misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami tidak akan menjadi bagian dari pasukan asing yang melakukan invasi, masuk secara agresif ke negara manapun. Kami hanya akan melakukannya dalam kerangka kerja multilateral seperti ini. Dan kebijakan itu sudah berlaku sejak tahun 1960. Pasukan Irlandia hanya pernah dikirim ke luar negeri dalam misi yang mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Istilah triple lock muncul dalam konteks Traktat Nice dan kemudian ditegaskan kembali dalam konteks Traktat Lisbon. Kita bisa membahas hal itu lebih lanjut dalam diskusi nanti. Namun untuk mengatakan sekarang pada tahun 2026 bahwa pemerintah berencana menghapus persyaratan PBB dan membuka jalan bagi pengerahan pasukan Irlandia dalam misi yang ditugaskan oleh Uni Eropa. Kamu tahu,
kelompok tempur UA, dalam misi yang dipimpin NATO mungkin, dalam hampir semua misi. Kamu tahu sekarang Irlandia menjadi bagian dari koalisi yang bersedia. Irlandia ikut serta dalam koalisi yang bersedia bersama Keir Starmer dan Macron. Dan jika koalisi itu, misalnya, mengerahkan pasukan ke Ukraina, Irlandia tanpa triple lock juga bisa dikerahkan dalam misi seperti itu. Jadi kita benar-benar berada di wilayah yang belum pernah dijelajahi di Irlandia. Kita belum pernah mengerahkan pasukan kita dalam misi apapun yang tidak berada di bawah mandat PBB. Dan sekarang kita berada di situasi ini. Mengapa kita ada di sini? Maksud saya, netralitas Irlandia pada dasarnya muncul karena tekanan di antara dua hal. Membebaskan diri dari penjajah lama, Kekaisaran Britania, pada tahun 1920-an dan 1930-an. Dan pada saat yang sama, tidak benar-benar ingin mendukung Jerman ketika perang dimulai. Jadi Irlandia tetap netral, mereka mempertahankan sikap itu. Ada pasang surutnya, Injustat Swakrampeting na Frightenpitis Malin 60 Anisin, seperti Tuan Frank Aiken, yang benar-benar menjadi pembawa obor bagi netralitas Irlandia dalam arti, kami akan menggunakan diplomasi di PBB, tetapi tidak akan ikut serta dalam perang luar negeri. Hal ini telah melemah seiring waktu, terutama ketika menyangkut Bandara Shannon dan beberapa prinsip dasar. Namun, triple lock sangat berharga, sejauh yang saya ingat bagi rekan-rekan Irlandia saya. Mungkin Fionn, apakah kamu ingin ikut serta dan memberikan analisismu tentang bagaimana mungkin pemerintah sekarang mempertimbangkan untuk mencabut mungkin yang paling penting dari 3 kunci itu? Karena kunci inilah yang memastikan Irlandia tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan multilateralitas rum innowariscathing. Ya, maksud saya, konsep netralitas Irlandia sebenarnya sudah ada sejak masa Wolfe Tone. Lalu ada James Connolly sebelum Perang Dunia Pertama, dan De Valera yang menjaga agar kita tidak terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Setelah itu berlanjut, Frank Aiken misalnya, juga merupakan pendukung kuat diplomasi dan penggunaan netralitas Irlandia sebagai kekuatan untuk kebaikan di PBB. Namun, pemerintahan-pemerintahan berikutnya sejak saat itu, pada dasarnya, sejak kita mulai membuka ekonomi, membiarkan Irlandia digunakan sebagai semacam platform menuju Uni Eropa bagi Amerika Serikat, menciptakan rezim pajak eksperimental, dan memungkinkan masuknya investasi asing langsung bergaya Amerika ke Irlandia dalam skala besar. Sejak saat itu, mereka terus-menerus mengikis netralitas Irlandia sedikit demi sedikit. Dan seperti yang Anda catat, Bandara Shannon pada dasarnya digunakan sebagai pangkalan udara militer maju untuk NATO dan militer AS. Lalu juga, yang sangat mencolok adalah peran Irlandia dalam genosida di Gaza. Bertentangan dengan persepsi global, Irlandia memainkan peran yang cukup berbahaya dalam hal itu. Kami mengizinkan banyak penerbangan AS melintas dan transit senjata melalui wilayah udara kami, juga melalui Shannon. Lalu kami memiliki pemungutan suara di Dial, di mana bank sentral kami sebenarnya menjadi tempat penerbitan obligasi perang Israel. 2 kali, partai oposisi mengajukan mosi untuk menghentikan hal ini selama genosida berlangsung. Karena kami pada dasar memfasilitasi pendanaan. Because we were effectively facilitating the financing of a genocide. Twice the government majority just the plain 2 kali, mayoritas pemerintah, hanya mayoritas biasa, memaksa hasil pemungutan suara untuk memastikan hal itu terus berlanjut. Jadi ini agak memalukan. Di depan publik, ada semacam kami mengakui negara Palestina dan sebagainya. Ada unsur pertunjukan di situ. Namun kemudian, ketika menyangkut langkah-langkah nyata, kami sama sekali tidak melakukan apapun. Bahkan kami justru memfasilitasi genosida. Dan Francesca Albanese, dalam laporan terbarunya, telah menyebut Irlandia sebagai negara yang seharusnya enggak terlibat dalam genosida. Namun sekarang, mereka bahkanlah menciptakan sebuah konsep baru yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.
Mereka menyebut Irlandia netral secara militer. Maksud saya, itu tidak benar-benar terbukti. Ada sebuah kasus yang diajukan oleh Ed Horgan dari Shannon Watch terhadap negara pada tahun 2004, tetapi dia tidak menang. Namun, hakim dalam kasus itu menyatakan bahwa argumennya tentang status netral kita memang sah, dalam arti bahwa, dan hakim sendiri mengakui hal ini, tidak ada konsep yang dijabarkan dengan jelas dalam hukum internasional, yang secara langsung berlaku untuk jenis netralitas yang dipromosikan dan dijalankan oleh Irlandia. Pada dasarnya, itu berarti kita melakukan segala hal kecuali bergabung dengan NATO. Tapi ini lebih merupakan netralitas politik. Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa Amerika adalah sekutu kita, bahwa Uni Eropa adalah sekutu kita, dan sebagainya, serta bahwa kita memberikan dukungan sejauh yang kita bisa. Namun sekarang, kita benar-benar mengalami pergeseran tajam dari hal itu. Dalam arti, bahwa jika kita ingin mengirim lebih dari 12 orang, kita harus melalui proses di tingkat DIAL, melalui pemerintahan kita. Tapi sekarang, jumlahnya naik menjadi 50. Jadi tanpa perlu ada pemungutan suara di DIAL, kita bisa mengirim hingga 50 tentara ke misi pertempuran. Dan Undang-Undang, Rancangan Amandemen Pertahanan 2025, menyatakan hal ini dengan sangat jelas. Ini semacam kelalaian yang membuka celah hukum. Jadi sangat jelas bahwa hal ini memberi ruang untuk bekerja sama dengan NATO dan juga misi yang dipimpin oleh Uni Eropa. Ini melangkah keluar dari struktur PBB, yang berarti membuka pintu bagi perang ilegal yang bisa kita ikuti. Lalu, jika mereka melalui prosesnya dan kabinet menyetujui, serta mendapatkan mayoritas sederhana di tingkat DIAL, maka jumlah tentara Irlandia yang bisa dikirim ke misi-misi ini tidak terbatas. Ini merupakan perubahan besar dari posisi kita sebelumnya. Kamu menggunakan kata yang sangat penting. Kamu mengatakan bahwa sebagian dari sikap resmi kebijakan luar negeri Irlandia bersifat performatif. Dan kita juga telah melihat hal ini di negara lain, di Swiss, di Austria, di mana di satu sisi ada pertunjukan netralitas, tindakan simbolik, dan sebagainya. Tetapi di balik layar ada kebijakan yang sama sekali berbeda, yang sedang disusun dan secara aktif didorong melalui makalah putih, laporan pemerintah, dokumen resmi, makalah strategi, dan sebagainya. Niam, bisakah kamu menjelaskan sedikit tentang hal itu? Bagaimana agenda bayangan ini terus dijalankan, sementara retorikanya masih selaras dengan apa yang biasa terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an? Ya, maksud saya, bahkan ada berbagai tingkat dari pertunjukan itu. Misalnya ada satu pertunjukan yang kita lihat di Irlandia, yang lain di Brussel, dan yang lain lagi di berbagai belahan dunia. Jadi jika negara Irlandia mengirim perwakilan ke... Ya, saya pernah tinggal di Meksiko selama beberapa tahun. Jika mereka mengirim perwakilan ke Meksiko, saya ingat ketika saya di sana ada beberapa kunjungan resmi. Kami sering mendengar banyak tentang proses perdamaian Irlandia dan betapa pentingnya perdamaian itu, serta bagaimana Irlandia berfokus pada diplomasi dan membangun perdamaian dan hal-hal semacam itu. Jadi itulah jenis pertunjukan yang ditampilkan di seluruh dunia. Begitulah cara Irlandia berbicara kepada dunia. Out around the world, this is how Ireland is speaking to the world, and that's what we see with Palestine as well. Dan itulah yang kita lihat juga dengan Palestina. Kita tahu, kita telah mengakui negara Palestina bersama dengan saya bahkan tidak ingat berapa banyak negara lainnya. Tetapi Irlandia membuat sebuah gestur yang sangat performatif tentang hal itu. Lalu ada pertunjukan di Brussel, tempat kita pergi setiap kali ada pertemuan Dewan-Dewan Eropa. Tawisik, istilah kita untuk Perdana Menteri akan pergi ke Brussel dan berkata bahwa di Irlandia tidak menghindar atau lari dari tanggung jawabnya bersama mitra Eropa kita. Dan di sana juga ada pertunjukan bahwa kita adalah salah satu negara Eropa yang juga bergabung dalam koalisi dia. Dan kemudian akan ada pernyataan di dalam negeri yang mengatakan bahwa semua ini tidak akan memengaruhi netralitas kita. Karena negara, pemerintah, mereka tahu bahwa orang Irlandia jika mereka benar-benar jujur,
Mereka tahu bahwa jika mereka secara terbuka mengatakan kepada rakyat, kami akan membongkar triple lock, karena kami ingin Irlandia bergabung dengan kelompok tempur Uni Eropa dan berpartisipasi di dalamnya. Maka kita sebenarnya berada dalam situasi yang sangat genting. Kita memiliki pasukan Irlandia sebagai bagian dari kelompok tempur Uni Eropa, dan pemerintah menyatakan dalam laporan bahwa kita siap untuk dikerahkan. Kelompok tempur tersebut telah beroperasi sejak tahun 2025. Irlandia berpartisipasi dalam latihan karena undang-undang kita mengizinkan kita pergi ke luar negeri untuk latihan. Namun sekarang kita berada posisi di mana kita sebenarnya tidak dapat dikerahkan karena adanya triple lock. Jadi pemerintah telah mendaftarkan kita ke kelompok tempur. Kita ikut semua latihan. Tapi jika besok Uni Eropa memutuskan untuk mengerahkan kelompok tempur, kita tidak bisa ikut dikerahkan. Dan itu sangat memalukan bagi pemerintah. Kita tidak bisa dikerahkan karena kita memiliki sistem triple lock. Misalnya, jika Zelensky meminta kelompok tempur untuk dikerahkan ke Ukraina, kita berasumsi bahwa itu tidak akan memiliki mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi saat ini Irlandia tidak bisa ikut dikerahkan. Alih-alih pemerintah jujur kepada kita dan berkata, kami ingin menghapus sistem triple lock agar kami bisa mengirim orang Irlandia untuk bertempur sebagai bagian dari kelompok tempur Uni Eropa atau dalam misi yang dipimpin NATO, kita justru sedang membicarakan hal itu. Sebaliknya mereka sedang berakting. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah pertunjukan. Mereka telah mengarang banyak omong kosong bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mengganggu kedaulatan Irlandia dan bahwa kita perlu menghapus sistem triple lock. Dan ini adalah kutipan langsung. Kita perlu merebut kembali kedaulatan kita. Jadi kita terus-menerus diberitahu oleh pemerintah bahwa kita perlu menghapus triple lock untuk merebut kembali kedaulatan kita, karena kutipan-kutipan itu biasanya mencakup sesuatu seperti kita tidak bisa membiarkan para diktator seperti Tiongkok atau Rusia menentukan kemana kita mengirim pasukan kita ke luar negeri. Tangan kita terikat oleh para diktator ini. Itulah jenis bahasa yang kita dengar dari pemerintah dan media. Jadi ini sekali lagi adalah pertunjukan untuk rakyat, agar kita tidak menyadari bahwa netralitas kita sedang dicabik-cabik tepat di depan mata kita. Dan tahu kan pemerintah, mereka seperti ingin menjadi murid terbaik di kelas. Mereka ingin pergi ke Brussel dan berkata, lihat, kami sudah mengerjakan pekerjaan rumah kami. Kami sudah menyingkirkan sistem triple lock ini. Ketika saya berbicara di awal, saya menyebutkan Nice dan Lisbon. Itu sangat memalukan bagi pemerintah. Karena dalam dua kesempatan rakyat Irlandia mengatakan tidak. Pertama untuk Nice, lalu untuk Lisbon. Dan alasan kami melakukannya, dalam kedua kasus itu, adalah karena kami khawatir bahwa dengan menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut, netralitas Irlandia akan terkikis dan kami akan dipaksa bergabung dengan struktur militer Uni Eropa. Jadi dalam konteks referendum tersebut, pemerintah memberikan jaminan bahwa tidak, kami memiliki suatu disebut triple lock. Kita hanya dapat melakukan penempatan pasukan dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu menjamin bahwa kita melakukannya secara netral. Dan sekarang kita melihat bahwa rakyat memang benar. Kita benar untuk bersikap skeptis terhadap Nice. Kita benar untuk bersikap skeptis terhadap Lisbon. Sekarang, lebih dari 20 tahun kemudian, lebih dari 20 tahun sejak Nice, dan inilah tepatnya yang kita prediksi akan terjadi. Sekarang, pemerintah ingin menempatkan lebih banyak pasukan ke dalam struktur militer Uni Eropa tanpa benar-benar kembali dan meminta persetujuan rakyat. Jadi kita mendapatkan banyak kata-kata dan tindakan yang bersifat pertunjukan, serta kebohongan terang-terangan yang datang dari pemerintah karena mereka tahu bahwa netralitas sangat populer di kalangan rakyat. Pada dasar adalah membongkar sisi terakhir tanah netralitas. Sasti wahan tersakit tetes poin pasti. That there would be uproar. Yeah, and just
Ya, dan kamu tahu, ada juga penelitian, sebuah makalah yang sangat bagus oleh seorang peneliti bernama Philip Edius, bersama satu rekan penulis lain yang namanya sudah saya lupa. Irlandia adalah salah satu dari 3 studi kasus, dan dia menyebut fenomena ini sebagai crypto-atlanticism. Orang-orang yang menyembunyikan afiliasi transatlantik mereka di negara-negara netral seperti Irlandia, Austria, dan Serbia. Ia menemukan bahwa orang-orang Trendu semuanya menginginkan integrasi yang lebih besar dalam NATO dan aliansi transatlantik. Tetapi mereka tidak bisa mengatakannya secara buka, karena penduduk setempat tidak akan terhatur. Jadi yang terjadi adalah mereka mulai melakukan persiapan, bukan? Kamu sudah menyiapkan integrasi ke dalam kelompok tempur, dengan sangat sadar bahwa hal itu tidak akan berjalan seiring dengan ketentuan yang sudah ada. Dalam kasusmu, sistem triple lock. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu bekerja melawan sistem triple lock sambil sudah bersiap dan menciptakan fakta di lapangan. Fion, bagaimana situasinya di sana? Menurutmu, apakah pada titik tertentu, jika sistem triple lock masih brace, penugasan ini akan melampaui apa yang diizinkan lembaga hukum Ethen ini? Ya, saya pikir sudah banyak yang telah dicapai di tingkat itu. Maksud saya, pada tahun 1999, kami bergabung dengan NATO Partnership for Peace, dan kami bahkan mengirimkan kontingen kecil, sebagian besar perwira yang bekerja dalam kapasitas penasihat di Afghanistan. Ketika mereka pulang, orang-orang terkejut menyadari bahwa kami bahkan pernah berada di sana, karena kebanyakan sudah lupa. Saya pikir kami berada di sana sekitar 7 tahun atau lebih. Lalu kami bergabung dengan PESCO, mari kita lihat kapan itu terjadi. Dan saat itu saya bekerja di parlemen. Saya masih ingat perdebatan itu. Berlangsung sekitar 2 jam. Kami diberitahu bahwa kami tidak perlu khawatir, bahwa tidak akan ada yang berubah, dan bahwa ini hanya tentang menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap mitra dan sekutu kami di Uni Eropa. Dan kemudian, melalui itu, kami dikerahkan. And then through that, we have deployed. Even before then, we were already deploying to EU-led missions. Bahkan sebelum itu, kami sudah dikerahkan ke misi yang dipimpin oleh Uni Eropa. Salah satu yang paling menakutkan khususnya adalah Mali. Selama bertahun-tahun, telah ada banyak penelitian hebat tentang Mali. Saya menulis sebuah artikel pada bulan Agustus lalu tentang bagaimana tampaknya ada 2 elemen yang kami ikuti di sana. Dalam salah satunya, kami ditempatkan bersama pasukan Jerman untuk melakukan pengintaian. Tampaknya memang begitu. Saya tidak tahu apakah Anda ingat pembantaian Bounty di sana. Pada Januari 2021, Prancis melakukan serangan udara terhadap sebuah pesta pernikahan dan menewaskan sekitar 26 orang. Mereka menolak mengakui apa yang sebenarnya terjadi, dan akhirnya PBB melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa, ya, itu memang sebuah pernikahan. Acara itu telah dipantau oleh drone selama beberapa waktu sebelum mereka memutuskan untuk menyerangnya. Dan tampaknya, Irlandium dan Nemetsepres drone Jerman is full peristiwa tersebut. Drone operators that were monitoring that. Now there was a question put in by De Linke. Sekarang, ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh De Linke, anggota Bundestag Jerman. Namun, jawaban atas pertanyaan tentang apakah itu drone Jerman pada dasarnya diklasifikasikan. Jadi kita tidak akan pernah tahu apakah kita terlibat dalam misi penjaga perdamaian atau terlibat dalam kejahatan perang di sana. Dan hal semacam ini benar-benar luput dari perhatian. Ini terjadi sepanjang waktu. Seperti yang disebutkan Nayam sebelumnya, kita terus-menerus berlatih dalam kelompok tempur. Kita bahkan menarik pasukan dari misi penjaga perdamaian PBB untuk mengalihkan mereka ke pelatihan kelompok tempur. Dan kamu tahu, kita punya narasi dari pemerintah bahwa hak veto Dewan Keamanan PBB menghalangi kita untuk bergabung dalam misi penjaga perdamaian PBB. Bahwa ada kebuntuan di Dewan Keamanan, di mana tidak ada misi penjaga perdamaian baru yang disetujui ke realitas geopolitik yang baru, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, saat ini ada 11 misi penjaga perdamaian PBB yang masih aktif, dan kita bisa bergabung dengan salah satunya. Sebaliknya, kita justru mengurangi jumlah pasukan dan memindahkannya ke situasi kelompok tempur Uni Eropa. Jadi mereka benar-benar sedang bersiap.
Dan perkembangan lain yang cukup mengkhawatirkan di Irlandia adalah bahwa kita belakangan ini membeli berbagai macam persenjataan. Seolah-olah kita sedang menanggapi, ya, kamu tahu, Trump telah. Dan aku tidak ingin terlalu fokus pada Trump, tapi sulit untuk fasemakukan. Itu gomes as and store meningkatkan pengeluaran mithai. From the US and NATO to increase military spending. Ireland, we are starting from a very low base. We're one of the lowest spenders. Irlandia, kita memulai dari titik yang sangat rendah. Kita termasuk salah satu negara dengan pengeluaran terendah di Eropa, tetapi sekarang kita berinvestasi miliaran lagi untuk persenjataan. Dan ini adalah fenomena baru. Kita membeli berbagai macam hal. Kita membeli senjata anti-tank, berbagai jenis kendaraan pengangkut, helikopter serang. Sekarang ada jet tempur yang kabarnya akan ditempatkan di Bandara Shannon untuk melindungi kabel bawah laut kita, yang konon, Putin tidak pernah berhenti memikirkan untuk meledakkannya. Kamu tahu, semua ancaman yang kita terima, lalu tiba-tiba tanggapannya adalah mempersenjatai diri secara besar-besaran dan sangat cepat. Tapi kita membeli senjata yang sebenarnya tidak cocok untuk negara netral. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya. It's very, very worrying. Yeah. Ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena kita melihat tren yang sama di mana-mana. Dan argumen ini, tentu saja, bahwa kita harus melakukan bagian kita, bukan? Irlandia harus memikul tanggung jawab, tidak bisa menjadi penumpang gratis. Swiss tidak bisa menjadi penumpang gratis. Harus mengeluarkan cukup banyak untuk bertahan dari ancaman, yang sebenarnya bukan ancaman bagi kita. Seperti, baiklah. Tapi dalam kasus Irlandia, cara hal ini dijual kepada publik atau bahkan melewati publik sebenarnya. Niam, apakah menurutmu dorongan ini terutama dimotivasi oleh aspirasi menuju NATO atau aspirasi menuju Uni Eropa? Karena menurutku saat ini, tingkat Uni Eropa juga sedang bersiap untuk menjadi aktor yang lebih mandiri dalam politik perang dan eskalasi yang bodoh ini. Stupid politics of warfare and escalation. Yeah, I would say, I mean, if you look at Ya, saya akan bilang, maksud saya kalau kita melihat kembali ke White Paper Eropa tentang kesiapan pertahanan, dokumen tahun 2030 yang keluar pada bulan Maret, itu adalah bacaan yang luar biasa. Isinya 22 halaman yang bisa dibilang merupakan rencana perang. Dan kalau kita lihat isinya sangat jelas, disebutkan bahwa AS menuntut agar Eropa mengeluarkan lebih banyak dana untuk persenjataan. Jadi ada dimensi itu di dalamnya. Lalu dikatakan juga bahwa NATO adalah landasan utama keamanan Eropa. Benar. Sekarang kita juga memiliki NATO yang tercantum dalam berbagai dokumen Uni Eropa. Dan pada awal Perang Ukraina tahun 2022, Ursula von der Leyen muncul dan mengatakan, kita adalah satu kesatuan, satu aliansi, bersatu dalam tujuan. One alliance, united in purpose, and she says that as she's standing next to Jens. Dan dia Stoltenberg, mengatakan the former, itu saat berdiri di general. samping Jens Stoltenberg, mantan So sekretaris it's jenderal. almost indivisible, Jadi, really. You can- in sebenarnya many hampir ways tidak you can't terpisahkan. really separate Dalam out banyak NATO, hal, separate Anda out tidak NATO bisa and memisahkan EU, NATO they're two dan sides Uni of the same Eropa. coin. Keduanya adalah dua sisi And I dari think satu with mata what uang we've yang seen sama. in the last few weeks Dan saya from, pikir in apa yang telah particular kita with lihat dalam Greenland, beberapa minggu terakhir, I would terutama see dengan it more- Greenland, I mean, I adalah would bahwa saya understand NATO to memahami be a NATO tool sebagai of alat US imperialisme imperialism, and I would AS. see Ku the melihat European Union Uni to be Eropa part of berarti that, imperialisme AS sama. Apa yang dapat lihat dalam beberapa minggu terakhir, beberapa toko memperoleh Uni Eropa oleh AS, berikut dibimbingkan. From the US, that we are being disciplined, we are being told to play our part, to do what needs Kita to be done. diberitahu untuk memainkan You know, we peran saw kita, fast untuk deployment of melakukan troops to apa yang perlu Greenland, then dilakukan. they were recalled Kita tahu, again. kita melihat pengerahan And then pasukan we yang saw cepat the ke European Greenland, lalu Union mereka say, "Well, ditarik now we're kembali. going to spend more money Dan kemudian on kita melihat militarizing Uni Eropa Greenland berkata, to- baiklah, sekarang to- kita to akan mengeluarkan please, lebih you know, banyak to uang please untuk Donald Trump and the mempersenjatai demands he Greenland, has untuk made. melindungi, We're going untuk to buy a menyenangkan Donald military Trump dan grade tuntutan yang icebreaker diajukan. that will, you know, be Tisi able to konftis operate kapal in pemah es Greenland kelas militer, territory. tapi kau dapat perluasan Greenland. So I Tekan would bahwa say it's- isinya akan menimpa the Irland pressure dari that's Eropa dan bearing dari down Eropa on pada Ireland is SK. coming certainly Saya pikir from dua hal yang Europe, jengkel but also tidak from haya. the Saya US. berpikir Tidak ada yang menjadi two kaya things at karena play. I bersikap think netral. that nobody gets rich from neutrality.
Dan seperti yang dijelaskan Fionn, ada banyak sekali uang yang dihasilkan atau kamu tahu dihabiskan untuk senjata. Jadi ada banyak kepentingan di situ. Sekarang kita memiliki kelompok lobi senjata yang berbasis di Dublin, yaitu Asosiasi Pertahanan dan Keamanan Irlandia. Dan di antara anggotanya ada Lockheed Martin. Mereka telah melobi pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Jika kita terus menjadi negara netral dengan persenjataan yang sangat minim, maka tidak ada uang yang bisa dihasilkan oleh kelompok lobi senjata. Tidak masuk akal secara logis untuk memanfaatkan semua dana militer yang kini tersedia di Brussel sebagai negara anggota Uni Eropa jika kita tetap mempertahankan netralitas seperti selama ini, dengan persenjataan ringan dan tentara yang sebagian besar bertugas dalam misi penjaga perdamaian. Jadi ada banyak tekanan yang menimpa Irlandia. Jika kita melihat posisi yang dimiliki para pelobi senjata dan perusahaan senjata di meja pengambilan keputusan di Brussel, pengaruh itu kini mulai merembes ke Irlandia. Selama lebih dari 1 dekade, kita telah melihat para pelobi dan perusahaan senjata diberi tempat di meja tersebut. Dan sekarang kita melihat hasilnya. Semua negara anggota Eropa menjadi semakin termiliterisasi, dan Irlandia tidak berada di luar tren itu. Sekarang ini sampai, tuas tersebut harus memperbaiki perairan etons, Arabi. Dan saya juga akan mengatakan, jika ada negara netral seperti Irlandia di tepi Eropa, hal itu membuat para pengusung perang merasa sangat tidak nyaman, karena mereka tidak lagi bisa berkata, kita perlu mempersenjatai diri dan melindungi diri, jika ada negara di Eropa yang tidak mempersenjatai diri dan sebenarnya baik-baik saja, tidak menghadapi ancaman atau serangan atau apapun. Jadi, serangan terhadap netralitas ini, kita melihat Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang dengan Austria ada langkah menuju militerisasi lebih lanjut, serta dengan Swiss yang telah Anda bahas di acara Anda beberapa minggu lalu. Jadi tekanannya semakin kuat. Tekanan itu bukan datang dari rakyat sendiri, tapi dari luar menuju Irlandia, bahwa kita harus mengubah kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan kita, dan bahwa netralitas pada dasarnya akan menjadi sesuatu yang tinggal kenangan. Dan saya punya dokumen ini di sini. John tadi berbicara tentang Angkatan Darat Irlandia. Misi pasukan pertahanan adalah, ini hanya satu kalimat. Misi kami adalah menyediakan kemampuan militer untuk mempertahankan Irlandia dan kepentingan yang ditugaskan secara internasional. Sekarang, siapa yang menetapkan kepentingan itu secara internasional? Dan apa yang kamu tahu, ini kalimat yang sangat menarik. Bisakah kamu mengulanginya? Kepentingan yang ditetapkan, bukan tuan Presisto. Kementerian yang ditetapkan. Kepentingan yang ditetapkan secara internasional, itulah misi kita. Jadi kita akan memiliki kepentingan yang ditetapkan, kepentingan itu akan datang dari ranah internasional, dan kita akan membelanya. Nah, itu adalah bahasa yang sangat berbahaya untuk dimasukkan ke dalam misi sebuah angkatan bersenjata yang seharusnya menjadi bagian dari negara netral. Dan kita juga memiliki dalam visi 2030 untuk Angkatan Darat, pernyataan bahwa kita akan menjadi kekuatan militer yang gesit dan sesuai tujuan, siap untuk mempertahankan kedaulatan kita, melindungi warga negara Irlandia, dan mengamankan kepentingan Irlandia. Sekarang, ini adalah perubahan besar dalam bahasa yang digunakan. Kepentingan Irlandia? Kepentingan yang mana? Anda tahu sebenarnya apa yang sedang bicarakan di sini? Dan tertulis dengan sangat jelas, mentransformasi budaya kita, memodernisasi kekuatan kita, agar mampu mencegah ancaman di berbagai lingkungan operasional multidomain. Sekarang, tidak ada ancaman terhadap Irlandia. Kita tidak sedang diserang, tidak ada ancaman. Tapi inilah perubahan bahasa yang terjadi di Angkatan Pertahanan Irlandia. Dan ini mempersiapkan kita untuk berpartisipasi dalam... Nah, pertanyaannya adalah, dari mana tekanan itu datang? Apakah dari Uni Eropa? Apakah dari NATO? Saya rasa keduanya tidak bisa dipisahkan.
Dan saya pikir, meskipun kita bukan anggota penuh NATO, kita tidak perlu menjadi anggota penuh karena kita sudah berpartisipasi dalam pelatihan NATO. Kita memiliki kemitraan dengan NATO seperti yang disebutkan, kemitraan untuk perdamaian. Kami juga memiliki kemitraan strategis yang berlangsung dari tahun 2024 hingga 2028 dan secara khusus membahas hal-hal seperti keamanan siber, kabel bawah laut, dan sebagainya. Jadi ini hampir lebih buruk. Jika kami menjadi anggota penuh NATO, akan ada tingkat pengawasan tertentu. Namun karena kami bukan anggota, dan kami memiliki perjanjian yang bahkan sebagian besar orang tidak tahu, ada banyak hal yang terjadi di belakang layar. Saya membayangkan jika Anda berjalan-jalan di Dublin hari ini dan bertanya, apakah Anda tahu seberapa terlibatnya kita dalam NATO? Sebagian besar orang tidak akan tahu, karena kami memiliki semacam, Anda tahu, satu perjanjian di sini, satu pengaturan di sana, dan kami bisa lolos dengan banyak hal dengan cara seperti itu. It's Ren. Can I come in? Boleh start ikut membahas seperti NATO UA? Question. Sure. I mean, Maksud saya, strategi pertahanan tahun 2026 yang baru saja diterbitkan oleh AS sekitar 2 minggu lalu sangat jelas mengenai semua hal ini. Ada bahasa yang serupa, jenis bahasa yang sama seperti yang baru saja digunakan NIAM di dalamnya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mendorong sekutu-sekutu mereka di seluruh dunia untuk memenuhi target pengeluaran militer sebesar 5%. Dan ketika para sekutu mereka melakukannya, bersama dengan Amerika Serikat, mereka akan mampu menyiagakan pasukan yang diperlukan untuk mencegah atau mengalahkan calon lawan di setiap wilayah kunci dunia. Dan kita sudah melihat hal ini. Misalnya, kemarin NIAM tampil di radio berdebat dengan John O'Brien, dan dia terus-menerus membicarakan tentang ini sebagai dunia baru yang berani. Aliansi transatlantik sudah mati, NATO sudah mati katanya. Namun menurut saya, Uni Eropa justru melakukan persis apa yang diinginkan AS dan NATO, dan kita telah melihat hal ini berulang kali. Pertama kali hal ini benar-benar terlihat adalah pada era Trump, semacam pemutusan dari masa lalu. Itu terjadi pada Mei 2017. Trump datang ke Brussel untuk pertama kalinya bertemu banyak pemimpin Uni Eropa, terutama Linyu. Dari Sud-Astanya mau pilangid als bersepahumeka sendiri. Pemantauan interest saat itu 1% dari PDB. Mereka mais mendidikan. Namun pada saat itu, tiba-tiba saja muncul semacam kepanikan di media arus utama dan di publikasi think tank serta lingkaran birokrasi Brussel tentang bagaimana Uni Eropa membutuhkan otonomi strategis, bahwa UE harus bisa berdiri sendiri, karena kita tidak bisa lagi mempercayai AS. Dan pada waktu itu, muncul perdebatan tentang bagaimana Brexit, Erdogan, Trump, Putin, semuanya menjadi semacam panggilan untuk membangunkan UE agar memperkuat diri dan menangani pertahanannya sendiri. Lalu, pada Desember 2017, PESCO pada dasarnya disepakati dalam konteks tersebut. Itu merupakan kesepakatan yang dicapai dalam waktu singkat untuk sesuatu yang begitu penting di tingkat UE dalam bidang pertahanan, karena ada banyak perbedaan pendapat di dalam UE mengenai urusan pertahanan, terutama antara Jerman dan Prancis. Namun kemudian pada bulan Desember, muncul artikel di Politico yang membahas betapa hebatnya hal ini, bahwa telah terjadi rekonsiliasi antara NATO, AS, dan kesepakatan Uni Eropa. Dan bahwa pada dasarnya yang tampak dibutuhkan Uni Eropa hanyalah menjadi serikat pertahanan yang lebih utuh melalui proyek PESCO. Lalu Trump kembalikan pada bulan November, dan Partai Republik serta timnya menunjukkan bahwa pengeluaran pertahanan telah naik menjadi 1,9% dari PDB. Hampir pelang minta. Kan, Mark Rutte asing ko pa man gupam ka gupa, both multi-kit doon men 5%. Ang may nasyam sushima, menyimneke,
And then Trump the knows what same narrative besafkin. starts to be spread again. So Trump is unreliable. Look at how he is with Ukraine, screwing them over. He's Lihat bagaimana sikapnya terhadap Ukraina, menyulitkan mereka, terlalu akrab dengan Putin, dan sebagainya. Lalu beberapa bulan kemudian, kita punya paket persenjataan ulang Eropa dan dokumen putih kesiapan pertahanan 2030. Ini adalah rencana untuk mencapai 5%. Kamu tahu, 3,5% untuk persenjataan nyata di seluruh Uni Eropa pada tahun 2030, dan 1,5% untuk mobilitas militer dan sebagainya. Ini adalah tuntutan Trump yang diterapkan dalam praktik. Dan menurutku, apa yang terjadi sekarang semacam bangkit lagi. Isu Trump tidak bisa diandalkan ini digunakan, terutama soal Greenland. Mereka tidak terlalu banyak membicarakan Venezuela, tapi khususnya Greenland kembali dijadikan alasan untuk mempercepat segalanya. It's been used again to kind of like speed up. We're not going fast enough to rearm. And this is Kita very, tidak very bergerak clear cukup in cepat the untuk mempersenjatai 2026 kembali. defense Dan hal ini sangat-sangat jelas dalam strategi pertahanan tahun 2026. Di sana tertulis hitam di atas putih bahwa mereka akan mendorong kita secepat mungkin dan memberi insentif kepada kita untuk kutip, memberi insentif dan memberdayakan sekutu kita untuk mengambil peran lebih besar. Ini memerlukan perubahan nada dan gaya dari masa lalu. Maksud saya, mereka akan benar-benar bersikap keras dan agresif soal ini. Pada dasarnya, pos NATO berkata lompat, dan Uni Eropa menjawab seberapa tinggi. Namun narasi bahwa Trump tidak dapat diandalkan ini sangat berguna untuk mendorong persenjataan besar-besaran di antara sekutu-sekutu AS. Massive rearmament among US allies. Yeah, this is one of the interpretations of what's currently going on. Ya, ini adalah salah satu penafsiran tentang apa yang sedang terjadi di dunia kecil saya, yang sangat terkait dengan seorang analis bernama Brian Beletic, yang terus menekankan hal ini. Lihat, teman-teman, ini adalah kesinambungan agenda, pembagian kerja. Nada yang berbeda, tapi pada akhirnya tujuannya sama, bukan? Integrasi dan membuat Eropa dapat digunakan untuk tujuan perang es, dan karena itu, militerisasi ini dianggap perlu. Sekarang, hal ini juga menunjukkan betapa beragamnya strategi ini, dan tampaknya Irlandia sedang dijadikan sasaran sebagai sesuatu yang perlu diselaraskan. Maksud saya, mungkin nanti anggota formal, tetapi salah satu kontribusi terbesar Irlandia dalam menghambat militerisasi penuh Uni Eropa adalah ketika merancang kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. When the EU crafted its common foreign and security policy, Ireland insisted on Irlandia bersikeras untuk memasukkan sebuah klausul yang sekarang kita sebut sebagai klausul Irlandia yang memberikan pengecualian bagi negara-negara netral. Setiap negara harus membantu melindungi negara lain, dan berkat Irlandia, klausul itu berbunyi sesuai dengan batasan konstitusional mereka, bukan? Yang pada dasarnya berarti bahwa bahkan di bawah kebijakan keamanan luar negeri, setiap negara tetap memiliki hak untuk tidak berpartisipasi secara militer jika keadaan memaksa. Bagi saya ini adalah kontribusi yang sangat-sangat penting, dan hal itu dimasukkan sekitar tahun 2000-an, 2007, 2008, sekitar waktu itu. Dan pola pikir seperti ini tampaknya benar-benar hilang sekarang, 20 tahun kemudian. Niam, Fion, apakah salah satu dari kaliannya penjelasan? Bagaimana mungkin bahwa 20 tahun lalu, Irlandia benar-benar memperjuangkan hal itu, bukan? Dan sekarang, para pemimpinnya tampak terlalu bersemangat dan ingin segera menyingkirkannya. Yeah, I mean, I think that's probably the mutual. Ya, maksud saya principle. pikir itu mungkin klausul pertahanan bersama yang sedang kita bicarakan. Dan hal ini sebenarnya muncul dalam sebuah pertemuan yang saya hadiri tadi malam. Salah satu pembicara di sana pada dasarnya telah mendedikasikan seluruh hidupnya sejak Undang-Undang Eropa Tunggal pada 1980-an untuk secara kritis mengurai berbagai langkah yang berasal dari perjanjian-perjanjian Eropa ini. Maastricht, Nice, Lisbon. Dia mengkritik bahwa itu jauh, seterusnya dengan jelas dia menyatakan bahwa ini untuk Irlandia lah ya, bahwa Irlandia bersikap netral dan bahwa netralitas kita akan dilindungi. Pengecualian itu, kamu tahu bahasanya terlalu bisa dibuat jauh lebih tegas. Dan saya kira kamu tahu bahkan jika mungkin tidak akan ada yang terbang ke Dublin dan menodongkan pistol ke kepala Michelle Martin sambil berkata, kirim pasukanmu ke luar negeri. Tapi saya rasa mereka tidak perlu melakukannya.
karena akan ada cukup banyak tekanan yang membuat saya yakin kita tetapan mengerahkan pasukan. Jadi meskipun ada klausul untuk tidak ikut serta, saya tidak bisa membayangkan dalam konteks di mana pemerintah menghapus sistem triple lock. Jelas, mereka tidak ingin tidak ikut serta, karena triple lock memberi kita perlindungan hukum untuk tidak ikut serta. Kamu tahu, kita memiliki perlindungan hukum bahwa kita hanya akan mengerahkan pasukan dalam misi yang mendapat mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu pada dasarnya adalah bentuk tidak ikut serta, di mana kita menyatakan tidak akan bergabung dalam kelompok tempur Uni Eropa. Jadi saya tidak bisa membayangkan klausa opt-out itu tidak memberi saya banyak keyakinan karena saya melihat apa yang sedang dilakukan pemerintah, yaitu menghapus hak opt-out legislatif kita. Jika kita ingin menyebut triple lock seperti itu, untuk membuka jalan agar pada dasarnya tidak ada hambatan dalam pengerahan pasukan. Jadi menurut saya satu hal adalah apa yang dikatakan Uni Eropa, Perjanjian Lisbon, dalam hal pertahanan bersama dan pengerahan pasukan, dan hal lain adalah opt-out yang sudah tertanam di dalamnya. Lalu ada lagi tekanan yang diberikan kepada negara-negara untuk menjadi bagian dari hal ini. Bahasa seputar koalisi yang bersedia untuk menjadi bagian dari, kita juga punya Inggris di dalamnya, tetapi gagasan tentang pasukan ekspedisi gabungan, semua konfigurasi militer yang berbeda ini, yang berpotensi dapat diikuti oleh Irlandia. Apa yang diperlukan untuk menghapus triple lock? Maksud saya, ini adalah undang-undang nasional. Apakah bisa diubah hanya dengan undang parlemen atau perlu referendum nasional? Mungkin Fion? Ya, akan ada pemungutan suara di Parlemen Nasional. Maksud saya, ada kemungkinan beberapa orang sedang menyiapkan gugatan hukum jika rancangan itu disahkan. Tetapi pada dasarnya mayoritas sederhana di Dáil dan Seanad adalah kuncinya. Majelis tinggi, ya tepat sekali. Jadi persetujuan dari Seanad dan Dáil setelah melalui proses dengan beberapa amandemen, tetapi pada dasarnya hal itu bisa diselesaikan dalam hitungan minggu. Mereka harus mengumumkan bahwa mereka sedang memprosesnya sekarang. Ini sudah lama dibicarakan. Mereka pertama kali mulai membahasnya sekitar tahun 2022 atau 2023. Tetapi mayoritas sederhana di Dáil adalah satu yang ditutuhkan. Dan, seperti yang saya katakan sebelumnya tentang pemungutan suara obligasi perang Israel, pemerintah memiliki mayoritas dan mereka hanya menertibkan semua orang. Dan bahkan jika ada beberapa orang yang mungkin bersalah, karena itu semacam warisan partai mereka. Mereka mungkin saja, kamu tahu, memang ada sedikit perbedaan pendapat di dalam partai tentang hal itu. Karena ada tekanan dari bawah. Dan itu adalah warisan mereka. Tapi meskipun ada sedikit perbedaan pendapat, kita bisa duga mereka akan menahan diri dan melakukan apa yang diperintahkan. Karena kamu tahu, kalau kamu melawan perintah partai, begitulah cara partai-partai baru terbentuk. Jadi ya. Jadi tidak, no matter referendum. Tidak. Tidak, ada kasus hukum. Maaf, tidak, silakan lanjut. Akan ada dua hal. Pada dasarnya, bisa saja ada kasus hukum yang diajukan, dan ada argumen yang cukup kuat bahwa hal itu memang layak untuk diadakan referendum. Karena dalam materi yang dikirimkan selama perjanjian Lisbon, memang disebutkan bahwa jika kita mengatakan tidak, tentu saja pada dua putaran pertama, yaitu perjanjian Nice dan Amsterdam. Namun dalam materi yang dikirimkan kepada publik, dijelaskan dengan jelas bahwa jika Anda memilih ya, hal itu akan dilakukan dalam konteks perlindungan terhadap sistem triple lock. Selain itu, ada mekanisme dalam konstitusi kita di mana, jika sebuah undang-undang disahkan, dan Anda mendapatkan mayoritas di Senat, sepertiga persetujuan dari Dáil, serta persetujuan dari Presiden Irlandia, maka undang-undang itu bisa dikembalikan kepada rakyat untuk diadakan referendum. Namun, jika mereka mendapatkan mayoritas sederhana di Dáil, sulit untuk melihat bagaimana mungkin hal itu bisa dikalahkan dalam sebuah gugatan. Jadi adalah sesuatu yang perlu diupayakan.
And maybe just to say last year in Dan mungkin March perlu last disebutkan year, juga, there was pada bulan Maret tahun lalu, Socialist salah satu partai Party, oposisi, Socialdemocrats, Partai brought Sosial the Demokrat atau SOCDEMS, They brought a mengajukan mosi yang motion menyerukan calling for diadakannya plebiscite, plebiscit, 'cause our karena konstitusi constitution kami allows for memungkinkan adanya plebiscite plebiscit untuk on isu-isu questions yang of berkaitan national dengan interest. kepentingan nasional. And they brought a Mereka motion mengajukan which mosi yang argued berpendapat that there bahwa should harus be a ada plebiscite, plebiscit mengenai hal ini, on this dan pemerintah matter. langsung menolaknya. Mereka sangat The jelas, government mereka just tidak told ingin the menanyakan plebiscite, pendapat you know, rakyat so karena they're mereka very tahu clear. They hasilnya don't want tidak akan to ask sesuai the people dengan because they keinginan know mereka. they'll get Jadi the sebenarnya wrong mereka sudah answer. punya kesempatan untuk mengadakan plebiscit So, tentang you hal know, ini, dan they've mereka already had the menolaknya. opportunity to have a plebiscite on this. They said no. That was last March when the bill came to cabinet. Itu terjadi pada first, bulan Maret lalu, ketika rancangan and then undang-undang we itu had the pertama kali dibawa ke pre-legislative kabinet. scrutiny during the Lalu summer. kami melakukan peninjauan During pra-legislatif pre-legislative selama musim scrutiny, there were panas. lots of testimonies, Dalam proses you know, itu, that banyak said, kesaksian yang menimbulkan pertanyaan seperti, questions apakah were ini raised, berarti Irlandia akan will terlibat this dalam mean misi Ireland pertempuran? becomes Ya, tentu involved saja. in war-fighting Apakah ada missions? kemungkinan kita Yes. akan dikerahkan dalam Is misi there a NATO? potential that we will deploy Ya, on dalam NATO kelompok tempur missions? Uni Yes. Eropa? On EU Ya, categories? dan Yes. bahkan dengan semua And itu even sudah with tercatat that dalam written catatan into the peninjauan pre-legislative pra-legislatif di scrutiny, parlemen, it's on mereka the tetap Parliament melanjutkan record. undang-undang They tersebut still, sebagaimana you know, adanya. continued with this Jadi legislation ya, as it langkah is. selanjutnya pada Um, dasarnya seperti yang And dijelaskan oleh so, yeah, Fionn. the next steps are basically like Fionn laid out, and it's, you know, Ireland takes the European Union Dan seperti yang Anda presidency in tahu, July. Irlandia akan memegang And so the jabatan sense kepresidenan Uni is Eropa pada that bulan by Juli. the 1st of July, Jadi maksudnya adalah all, you bahwa know, what pada tanggal Fionn 1 Juli, set out apa with yang the telah two Fionn houses of rencanakan bersama dua Parliament, majelis they want to parlemen, have mereka already ingin been semuanya sudah done with selesai. that. Itu sudah And akan will, berada pada you know, tahap it di will mana be already Presiden advanced akan to the stage where the menandatanganinya menjadi President will be undang-undang. signing it into Dan kita law. akan bisa berkata, And we will lihat, be able di to sini di say, you Irlandia, know, kita look sudah here in berbicara, Ireland, you know, dan sekarang kita to bisa open now membuktikannya dengan with tindakan. the Saya akan triple memikirkan sistem triple lock, and, dan kini you know, ketika kita melakukan perundingan antara militer deploying dan federal, you know, military missions and whatever. It's just such a dirty game. It's such a dirty game to do Ini that benar-benar all on the permainan yang guise kotor. of, like, it will Sangat not touch kotor our untuk melakukan neutrality, semua everything itu dengan will remain dalih. the same, Seperti, while ini everything tidak akan actually memengaruhi changes, netralitas kita. and then Semuanya akan tetap all we sama. need to do Padahal is sebenarnya wait semuanya until berubah. something happens Dan to kemudian yang prevent perlu this dilakukan one hanyalah to menunggu independence sampai in sesuatu Israel. terjadi. When Lalu kamu bisa first menyerahkan yang satu ini we juga. Irish Seperti yang dilakukan deployed Finlandia dan soldiers Swedia, bukan? died Ketika 3 somewhere tentara in Irlandia pertama tewas di suatu tempat, entah di Irak, Suriah. Lalu, Kimi Sreng, Irlandia Sreng, tanks orang Irlandia tefas, was the Kwarugur. Sekarang tits kemikit kaini. Stent ini, ibu berkamai proses ini. Fiondu, lalu Niam? Fionn first and Nief. I just think it's so anti-democratic what they're up to. Saya hanya merasa apa yang mereka lakukan itu sangat antidemokratis. Sementara itu, Martin tidak pernah berhenti. Saat ini kita punya semacam sistem kepemimpinan bergilir, kadang sebagai Taoiseach, sekarang Tanaiste. Sebenarnya saya bingung, sekarang dia jadi Taoiseach lagi. Tapi kamu tahu, dia tidak pernah lelah berbicara tentang negara-negara otoriter dan sebagainya, serta bagaimana kita harus membela kekuatan demokrasi dari ancaman jahat ini. Namun, ini sendiri bersifat otoriter dalam strukturnya. Maksud saya, Dr. Karen Devine telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun, meneliti jajak pendapat sejak sekitar tahun 1982 hingga saat ini. Dan dia menemukan bahwa secara konsisten, 4 dari 5 orang Irlandia mendukung netralitas aktif, bahwa hal ini sangat erat kaitannya dengan identitas kita sebagai bangsa. Dan hal itu agak terhubung dengan, kamu tahu, sesuatu yang tertanam dalam jiwa orang Irlandia, berkaitan dengan perjuangan anti-kolonial dan sebagainya, bahwa kami menghargai kemerdekaan dan melihat netralitas kami sebagai semacam sarana untuk kemerdekaan itu, sebagai bagian dari identitas kami. Apa yang telah dilakukan pemerintah selama 2 tahun terakhir khususnya, adalah melakukan segala yang mereka bisa, melalui propaganda, untuk memisahkan netralitas dari triple lock. Padahal Michelle Martin, di lantai Dial pada tahun 2013, mengatakan bahwa triple lock adalah inti dari netralitas Irlandia. Sekarang, dia berdiri di Dial dan mengatakan tidak ada hubungannya satu sama lain. Jadi yang mana, Michelle? Jelas mereka berbohong. Clearly they're lying.
And, they're just going Dan kamu tahu, mereka akan terus melaju dengan ini. Serangan propaganda, sejak diumumkan awal tahun ini bahwa mereka akan melanjutkannya, benar-benar tiada henti. Setiap hari ada 1 atau 2 artikel yang membicarakan bagaimana kita harus menjadi dewasa, bagaimana kita harus bertanggung jawab karena dunia baru yang berani ini. Segalanya sedang berubah, dan triple lock harus dihapus. Itu sudah ketinggalan zaman, sudah usang, mengabaikan fakta bahwa, kamu tahu, kita telah melalui perang dingin, perang di apa yang disebut perang melawan teror. Kita telah melalui semuanya, dan tetap netral setelah itu. Tapi tiba-tiba, semuanya berbeda sekarang, dan itu harus dihapus. everything is different now, and it has to go. I think the last polling on it. Saya rasa jajak pendapat terakhir menunjukkan bahwa mungkin sekitar 40 atau 43% orang menginginkan beberapa perubahan pada triple lock. Tapi membuangnya sepenuhnya bukanlah hal yang perlu dilakukan. Jika akan ada reformasi, ya reformasi yang masuk akal, mungkin saja. Namun aspek PBB itu sangat penting, dan hal itu menjaga kita agar tidak terlibat dalam perang ilegal. Saya pikir jika hal itu dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat, jika mereka berbicara jujur seperti yang dikatakan Nayam sebelumnya, situasinya akan sangat berbeda. Ini tidak akan terjadi, tapi mereka harus berbohong, karena apa yang mereka lakukan itu tidak jujur, dan mereka tidak bisa bersikap terbuka kepada orang-orang yang sangat menentang hilangnya netralitas kita atau bergabung dengan NATO. To losing our neutrality or joining NATO. Crypto-Atlanticisme, Niam. Yeah, I mean it's just incredible. We Ya, wake up maksud every saya morning ini and benar-benar we luar check, biasa. Kamu tahu, has there been setiap a new pagi war kita started bangun dan overnight, memeriksa apakah perang baru dimulai semalam. Kamu tahu, sekarang Iran, minggu lalu Greenland, beberapa minggu sebelumnya Venezuela. Dan saya rasa sungguh luar biasa bahwa dalam konteks seperti itu, alih-alih memperkuat perlindungan yang menjaga kita agar tidak terlibat perang, pemerintah kita justru secara aktif berencana untuk menghapusnya, menjerumuskan kita tepat di tengah perang berikutnya. Smack bang in the middle of the next war. Dan kamu tahu, ini adalah sesuatu yang jika mereka berhasil melakukannya dan kita benar-benar terlibat dalam perang, dan Irlandia terekspos serta diserang, maksud saya, itu akan menjadi pertama kalinya kita mengerahkan pasukan ke dalam perang asing. Kamu tahu, harus ada pertanggungjawaban politik yang serius. Karena itulah kenyataan yang kita hadapi jika sistem triple lock dihapus dan kita mulai melakukan penempatan ke zona konflik. Jadi, ini adalah momen yang sangat berbahaya. Saya sama sekali memiliki kepercayaan pada pemerintah, memiliki sangat banyak kepercayaan pada rakyat Irlandia. Dan saya kira apa yang telah Fionn dan saya lakukan selama setahun terakhir adalah turun ke lapangan dan mengadakan sesi pendidikan politik, sesi pendidikan tentang netralitas. Kami sudah berkeliling ke seluruh negeri. Van Fionn sudah tidak bisa digunakan lagi karena selama setahun terakhir kami terlalu banyak berkendara, mengunjungi berbagai kota dan desa, berusaha tampil di stasiun radio lokal, mencoba memberitahu masyarakat tentang apa yang sedang terjadi dan mengorganisir perlawanan terhadap hal itu. Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Dan ya, pada akhirnya, jika triple lock, benar-benar bos, upaya pengurus fokus penifus pada ekonomi tidak pengeranti cukup andran cina tiga cengeng, yang kita terpin yuk, and mengkotatabing, yuk triple lock dia bos. Jadi, oleh William Bryan, bahkan itu masih pengani wat, kita aja apa celajan triple bos. If they do manage to get rid of it, then we'll have the next struggle on our hands. So. No, it never is, and I congratulate you. Tidak, sama sekali tidak. Dan saya mengucapkan selamat kepada Anda atas perjuangan itu, dan karena benar-benar melakukannya. Anda tahu, bukan berarti kita sama sekali tidak berdaya, tidak begitu. Kita bisa membicarakannya, kita bisa memberikan edukasi tentang hal itu, kita bisa menulis tentangnya, kita bisa menentangnya, dan kita bisa turun ke jalan dan sebagainya. Dan sebenarnya itulah yang diperlukan. Karena ini adalah proses politik. Mereka mencoba menyamarkannya dan mengatakan bahwa hal itu tak terelakkan, bahwa dunia memaksakannya kepada kita. Tidak, itu omong kosong belaka. Ini adalah semacam keinginan aneh, dan saya belum sepenuhnya memahaminya, tapi kami sedang mempelajarinya.
dari para elit Eropa yang berusaha untuk saling berintegrasi di antara mereka sendiri dan dengan AS, alih-alih benar-benar peduli pada negara bangsa yang mereka pilih untuk layani. Anda tahu, ada story depth and healing throughout NANMI. Tapi, namistaklukkan sa siyang waktu, anwalinan sa thang struktu melawat sa. Dan ay senang bagahwer in halkiwar di Irlandi. Fionn Wallace dan Niam ni Brain. They've kistirut thali dini inani. Nief Nivrien, thank you for your time today. Max, banyak. Pascal Lotas.